Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Desti Wulandari. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa juga teman-teman tetap jaga protokol kesehatannya karena kita sekarang masih ada di masa pandemi. Mudah-mudahan ke depannya di tahun 2021 ini kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya, amin, mudah-mudahan. Di video kali ini aku akan membahas materi mengenai permutasi dan kombinasi. Kalau pengalaman aku di tahun kemarin itu di CPNS tahun kemarin aku dapat nih soal mengenai permutasi dan juga kombinasi. Tapi di teman aku yang lain ada yang dapat dan juga ada yang enggak nih teman-teman. Jadi setiap kode soalnya itu pasti berbeda-beda nih materinya. Tapi alangkah lebih baiknya kita itu harus mempelajari semua materi yang kemungkinan akan keluar ya, supaya nanti tidak menyesal ketika materi tersebut kita dapatkan. Sering banyak yang bingung mengenai materi permutasi dan kombinasi ini, yaitu bingungnya adalah kapan kita harus menggunakan rumus kombinasi dan kapan kita harus menggunakan rumus permutasi. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar. Kita akan belajar dulu mengenai konsepnya, kapan kita harus menggunakan rumus tersebut, supaya nanti teman-teman tidak usah kebingungan lagi ya. Tidak akan kebingungan lagi ketika mengerjakan soal mengenai materi permutasi dan juga kombinasi. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, jangan sampai cuma nonton saja tapi gak subscribe, soalnya nanti kalian akan ketinggalan video aku, video-video terbaru aku kalau kalian gak subscribe. Makanya ayo subscribe biar kalian terus update video terbaru dari aku. Jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya, pensil beserta bukunya, supaya nanti kalian bisa sambil catat-catat materi yang penting dan juga mengerjakan soalnya. Nanti kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum kita mulai ke latihan soal dan pembahasannya, kita akan pelajari terlebih dahulu konsep dasar dari permutasi dan juga kombinasi. Ya, teman-teman, ada hal yang berhubungan dengan permutasi dan kombinasi. Ini harus sudah kita pahami, yaitu tentang notasi faktorial. Gimana? Apakah terbayang? Ini dia. Misalkan contoh di sini 3 faktorial. Ini dibacanya 3 faktorial ya. Ini artinya adalah 3 kali 2 kali 1. Hasilnya yaitu berarti 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Itu dia notasi faktorial. Contoh lagi. 7 faktorial itu artinya berarti bagaimana? 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu teman-teman, itu namanya notasi faktorial. Nanti akan kita gunakan di permutasi dan juga kombinasi. Ingat ya, berarti kita hitung mundur. Selanjutnya kita pahami dulu apa arti dari permutasi dan juga kombinasi. Permutasi itu adalah penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Ingat di sini urutan objek ya. Kalau kombinasi itu kebalikannya nih teman-teman, yaitu penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek atau bebas. Jadi ketika permutasi itu urutan objek sangat dipentingkan ya. Kalau dikombinasi urutan objek itu tidak dipentingkan, tidak diperhatikan gitu, atau kata lainnya bebas. Nanti untuk lebih jelasnya kita simak di contoh soal biar kalian lebih paham.
Saya akan berikan dulu contoh permasalahannya. Coba kita baca. Permasalahan 1. Dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyaknya kemungkinan susunan pemenang? Yang permasalahan 2, dalam suatu kelas terdiri dari 12 siswa, akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Coba kalian pahami dulu permasalahan 1 dan permasalahan 2. Bisa dijeda dulu videonya. Mana yang termasuk permutasi dan juga mana yang termasuk kombinasi. Oke, udah dapat jawabannya. Ini dia teman-teman, yang permasalahan 1 itu termasuk ke dalam permutasi. Mengapa demikian? Karena di permasalahan 1 itu memperhatikan urutan objek, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Itu urutannya ya. Sedangkan di permasalahan 2 itu termasuk ke dalam kombinasi. Mengapa demikian? Karena di permasalahan 2 itu tidak memperhatikan urutan objek. Jadi bebas ya, sama saja memilihnya. Sama saja cara memilihnya. Ketika dipilih dulu orang kedua atau ketika dipilih dulu orang ketiga itu akan sama saja karena akhirnya akan dikirimkan sebagai delegasi ya. Jadi urutan objek di sini tidak penting. Itu teman-teman, bagaimana, sudah paham perbedaannya? Kalau belum paham lagi nanti kita bahas lagi di soal ya. Selanjutnya, di permutasi dan juga kombinasi itu ada rumusnya. Dicatat ayo di buku catatan kalian. Rumus permutasi adalah n faktorial per n dikurangi r faktorial. N itu adalah banyaknya objek yang ada. Kalau R adalah jadi objek yang diambilnya, teman-teman. Kalau rumus kombinasi yaitu adalah n faktorial per r faktorial dalam kurung n dikurangi r faktorial. Jadi bedanya di sini hanya dikombinasi ditambah dikalikan dengan r faktorial. Misalkan contoh kita ambil di permutasi. Di sini ada permutasi dari 3 dari 5 ya. Berarti yaitu 5 faktorial, n-nya itu adalah 5 keseluruhan objeknya dibagi n kurangi r, berarti berapa? 5 kurangi 3 ya. 5 faktorial dikurangi 3 faktorial. Hasilnya yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kita hentikan di 2 faktorial. Per 5 kurangi 3 faktorial itu 2 faktorial hasilnya. Mengapa tadi kita hentikan di 2 faktorial? Biar kita bisa sama-sama coret ini. Berarti hasilnya tinggal 5 kali 4 kali 3. Berapa? 5 kali 4, 20. 20 kali 3 yaitu 60. Berarti hasilnya adalah 60. Itu teman-teman. Mudah bukan ya? Selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal. Latihan soal yang pertama. Desa Mawar berencana untuk mengadakan kegiatan HUT RI dengan membuat 3 panitia inti yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Jika calon panitia ada 8 orang, maka berapakah susunan panitia inti yang dapat dibuat? Coba pahami soalnya, ini termasuk ke dalam permutasi atau kombinasi. Ini termasuknya ke dalam permutasi. Mengapa demikian? Karena di sini memperhatikan urutan, teman-teman ya. Jadi di sini ada urutan ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Berarti di sini adalah permutasi dari
3 dari 8 ya, permutasi 3 dari 8. Apa rumusnya tadi? Itu n faktorial, n-nya adalah 8 per 8 kurangi 3. N kurangi R, ini R-nya ya. 8 kurangi 3. Hasilnya berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 per 5 faktorial. Kita hentikan di 5 faktorial, jadi biar bisa dicoret. Yang bawah juga kita coret, berarti hasilnya tinggal 8 kali 7 kali 6. Hasilnya itu adalah 336. Itu dia teman-teman. Bagaimana? Mudah bukan ya? Kalau kita sudah paham konsepnya. Permutasi sesuai urutan, kalau kombinasi bebas, tidak memperhatikan urutan. Di sini aku punya punya cara cepatnya. Teman-teman, cara deking. Nih, perhatikan baik-baik biar teman-teman bisa mengerjakan secara cepat, karena di CPNS itu butuh kecepatan kita dan ketepatan dalam mengerjakan. Caranya gini. Karena di sini akan dipilih 3 orang, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, maka kita buat 3, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Kotak yang pertama kita isi dengan banyaknya orang yang tersedia, n-nya 8, terus ke belakang ini kita mundur nih, 8 berarti kali 7 kali 6. Kita kalikan ini semuanya teman-teman. Kita kalikan, hasilnya itu 336. Bagaimana? Sama bukan ya hasilnya? Berarti kita hitung mundur dari objek yang tersedia. Itu nanti kita akan gunakan konsep deking ini di soal-soal berikutnya ya. Selanjutnya kita menuju ke soal yang kedua, yaitu terdapat 8 orang dalam suatu kelompok. Jika 3 dari 8 orang tersebut akan dijadikan delegasi dalam suatu pertemuan internasional, berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Perhatikan soalnya, ini termasuk ke dalam apa? Ini termasuk ke dalam kombinasi, karena di sini tidak memperhatikan urutan alias bebas ya. 3 dari 8 orang. Jadi bebas mau kita pilih orang pertama dulu atau orang kedua atau orang ketiga itu akan sama saja, yaitu akan menjadi delegasi. Jadi tidak ada urutannya. Ya, mengerti? Berarti ini adalah kombinasi dari 3 dari 8 orang ya, kombinasi 3 dari 8. Rumusnya apa? N faktorial per R faktorial dikali N kurangi R. N-nya itu adalah 8 faktorial per R faktorial, yaitu 3 faktorial dalam kurung 8 faktorial dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 faktorial, yaitu 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Jadi kita berhenti di 5 faktorial supaya nanti bisa kita coret-coret. Lalu per 3 faktorial, yaitu 1 kali 2 kali 3, ini kebalik ya, atau 3 kali 2 kali 1. Hasilnya sama aja, dikali 5 faktorial, karena di sini 8 faktorial dikurangi 3 faktorial, hasilnya adalah 5 faktorial. Kita coret ini, yang bawah juga kita coret. Yang ini masih bisa kita coret, teman-teman ya. 6 kita coret dengan 2 kali 3. Berarti yang tersisa tinggal 8 kali 7 dan 1.
itu sama saja dengan 8 kali 7, yaitu hasilnya adalah 56. Gitu. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang siswa mengerjakan soal UTS dan harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang ada. Jika nomor genap wajib dikerjakan, maka tentukan banyak pilihan untuk mengerjakan soal. Nah, ini soalnya sudah agak-agak menuju ke HOTS ya, teman-teman. Nih, coba teman-teman perhatikan, ini termasuknya ke dalam kombinasi atau permutasi. Kita perhatikan dulu ini. Harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang ada. Itu termasuknya apa? Termasuknya adalah kombinasi. Karena di sini tidak memperhatikan urutan, jadi bebas. Mau soal mana saja yang dikerjakan pasti akan sama. Ujung-ujungnya ya, akhir-akhirnya itu akan sama. Selanjutnya kita lanjut di sini. Jika nomor genap wajib dikerjakan, berarti nomor genap itu ada berapa soal? Ada 5 soal, yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Itu adalah nomor soal yang wajib dikerjakan. Maka selanjutnya berarti tinggal tersisa soal ganjil ya. Soal ganjil itu yaitu soal nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Sisa soal yang belum dikerjakan tinggal berapa lagi nih? Di sini yang wajib dikerjakan itu adalah 8 soal. Dari 10 berarti ini yang dikerjakan wajib dikerjakan baru 5 soal. Berarti kita tinggal memilih 3 soal lagi ya. 3 soal yang tersisa dari soal ganjil ini. Berarti soal ganjil terdiri dari 5 soal. Berarti ini adalah kombinasi dari berapa? Kombinasi 3 dari 5 ya. Kombinasi 3 soal yang akan kita ambil sisanya dari 5 soal ganjil yang ada, yang tersisa. Tuh. Rumusnya apa tadi diingat? Itu adalah berarti 5 faktorial per R faktorial 3 faktorial dikurangi 5 faktorial dikurangi 3 faktorial. Hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Itu 3 faktorial bisa kita coret. 2 faktorial ini sama saja ya hasilnya dengan 2. Berarti 2 kali 1. Kita bisa coret dengan 4. Sehingga ini hasilnya berarti berapa? Jadi 2. Nah, berarti yang tersisa tinggal 5 kali 2. Berarti hasil akhirnya itu adalah 10. Ini yang ya jawaban yang benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Terdapat 8 orang yang sedang bermain bersama. Dalam permainan tersebut disediakan 4 kursi kosong dan 1 kursi telah terisi. Berapakah banyak susunan yang bisa dibuat dari sisi anak yang belum duduk? Ini termasuknya ke dalam apa? Ke dalam permutasi. Ya, karena di sini memperhatikan urutan. Jadi anak itu akan berbeda jika duduk di kursi yang pertama dengan duduk yang di kursi kedua atau ketiga. Ingat, kalau masalah soal tentang duduk itu pasti masuknya itu ke dalam permutasi ya, karena memperhatikan urutan. Ingat ya, diingat teman-teman. Selanjutnya di sini kita lihat ada 4 kursi kosong dan 1 kursi telah terisi, berarti tinggal 3 kursi yang masih kosong. Berarti di sini yang baru duduk adalah baru 1 orang ya teman-teman, karena ini baru 1 kursi yang telah terisi. Sehingga berapa orang lagi yang belum duduk?
itu sisa 7 orang yang belum duduk. Tuh 8 orang baru duduk 1 orang, berarti sisa 7 orang yang belum duduk. Sehingga di sini permutasinya itu adalah permutasi berapa dulu? Permutasi dari 3 dari 7 orang. Kita pakai cara deking tadi. Berarti tadi permutasinya berapa? 3 dari 7. Kita pakai cara deking ini. Kita hitung mundur. Berarti hitung mundur dari N ya. Berarti 7 kali 6 kali 5. Karena di sini 3 kursi yang belum tersisa. Belum terisi maksudnya. Hasilnya itu berapa? 6 kali 5 30. 30 kali 7 berarti 210. Berarti susunan yang bisa dibuat dari sisi anak yang belum duduk adalah 210. Kita next ke soal yang kelima. Dalam sebuah pesta yang dihadiri 10 pasangan suami istri dan 5 orang yang belum memiliki pasangan. Jika mereka saling berjabat tangan kecuali dengan pasangannya masing-masing, maka ada berapa banyak jabat tangan yang terdiri di pesta tersebut? Nih, jangan dulu bingung. Kita lihat. Ini termasuknya ke dalam apa? Termasuknya itu ke dalam kombinasi. Mengapa demikian? Karena di sini bebas ya, tidak memperhatikan urutan. Kita boleh mau dengan siapa dulu kita berjabat tangan. Itu adalah bebas, sama saja ya. Sini kita hiraukan dulu soal mengenai ini yang kecuali dengan pasangannya masing-masing. Kita hiraukan, nanti itu kita kerjakan di akhir. Kita cari dulu berapa banyak orang yang ada di pesta tersebut. Berarti di sini adalah 10 pasangan ditambah dengan 5 yang belum berpasangan. Alias jomblo. Enggak ya, di sini biar pendek saja, 5 jomblo kita sebut saja. 10 pasutri itu adalah berarti 2 orang kan ya. 10 berarti kali 2, yaitu adalah 20, berarti tambah 5, berarti orang yang ada yaitu sebanyak 25 orang. Berarti di sini kombinasi berapa? Kombinasi 2 dari 25. Mengapa 2? Karena kan kalau berjabat tangan itu dilakukan dengan 2 orang. Berarti di sini kombinasinya itu 2 dari 25. Sama dengan 25 faktorial per R, yaitu R-nya adalah 2 faktorial dalam kurung 25 faktorial dikurangi 2 faktorial. Sama dengan 25 kali 24 kali 23 faktorial per 2 faktorial dikali 23 faktorial, yaitu 25 faktorial dikurangi 2 faktorial, hasilnya adalah 23 faktorial. Kita bisa coret, yang bawah juga kita coret. Ini kita bisa coret juga 24 dengan 2, karena 2 faktorial itu hasilnya adalah 2, maka hasilnya 24 menjadi 12 ya, karena dibagi dengan 2, sama-sama dibagi dengan bilangan 2. Hasil akhirnya maka 25 kali 12 yaitu 300. Ini belum hasil akhir nih teman-teman. 300 ini adalah dari seluruhnya. Sedangkan di sini tadi ada kecuali dengan pasangannya masing-masing. Berarti di sini pasangannya itu ada berapa orang? Ada 10 orang ya. Karena di sini ada 10 pasangan suami istri, berarti yang berpasangan itu ada 10 orang. Nah, ini kita kurangkan dengan 10 karena
mereka tidak berjabat tangan dengan pasangannya masing-masing. Berarti hasil akhirnya adalah 290. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal yang ke-6. 10 wisatawan asing akan menginap di sebuah hotel. Ternyata kamar hotel yang tersedia tinggal 3 kamar saja. Dengan 2 kamar dapat diisi 4 orang dan 1 kamar lagi dapat diisi 2 orang. Ada berapa cara wisatawan itu berbagi kamar untuk menginap? Coba teman-teman pikirkan, ini termasuk ke dalam apa? Kombinasi atau permutasi? Kita lihat dulu ketika mereka akan mengisi kamar hotel. Berarti itu mengedepankan urutan atau bebas. Itu bebas ya teman-teman. Itu termasuk ke dalam kombinasi. Ini soalnya makin hot ya. Kita lihat di sini ada berapa kamar yang tersisa, tinggal 3 kamar. Berarti kita tulis dengan ABC saja ya, ini sebagai ilustrasi saja. Misalkan ini kamar yang pertama, kamar yang kedua, dan kamar yang ketiga. Kamar yang pertama itu dapat diisi oleh 4 orang. Kamar yang kedua juga dapat diisi oleh 4 orang. Karena di sini 2 kamar dapat diisi 4 orang. Sedangkan kamar yang ketiga dapat diisi oleh 2 orang. Berarti kita cari masing-masing kombinasi ini teman-teman ya. Kita cari kombinasi di kamar yang A. Ada berapa orang? Seluruh wisatawannya adalah 10 orang yang akan mengisi kamar A, yaitu 4 orang. Berarti kombinasi 4 dari 10. Kita cari kombinasi dari kamar B. Ingat teman-teman, di sini bukan 10 orang lagi karena tadi sudah mengisi 4 orang di kamar yang pertama. Berarti tinggal tersisa berapa orang lagi? Tersisa 6 orang lagi ya. 10 kurangi 4, 6. Dan yang akan mengisi kamarnya itu adalah 4 orang. Berarti kombinasinya yaitu kombinasi 4 dari 6. Coba kamar C berapa kombinasinya? Kombinasinya berarti 2 ya, berarti kombinasi 2 dari 2 orang. Mengapa? Karena di kamar C tinggal tersisa 2 orang lagi yang belum mengisi kamar hotel ya. Di sini 4 orang, di sini 4 orang, sudah 8 orang dari 10 orang. Berarti tersisa 2 orang. Dan yang akan mengisi kamar C itu atau kamar yang ketiga adalah 2 orang. Gitu teman-teman ya. Nah, nanti kombinasi ini kita kalikan. Teman-teman, mengapa kita kalikan? Kalau ada kata dan ya, dan di sini itu berarti kita kalikan semuanya. Kombinasi dari masing-masing ini. Kita cari hasilnya berapa? Kombinasi yang pertama yaitu berarti 10 faktorial per 4 faktorial dikali 6 faktorial. Kita langsung saja ya biar lebih cepat. 10 kurangi 4 yaitu 6 faktorial. Dikali 6 faktorial, n-nya yaitu 6 per r-nya adalah 4. 4 faktorial berarti dikali 2 faktorial. 2 faktorial adalah n kurangi r tadi ya. N kurangi R. 6 kurangi 4 yaitu 2 faktorial. Dikali 2 faktorial per 2 faktorial dikali 1. 1 ini dari mana? 1 adalah dari N kurangi R faktorial. 2 kurangi 2 faktorial hasilnya 0 faktorial. 0 faktorial itu adalah 1 teman-teman ya. 10 faktorial itu adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Berhenti di 6 faktorial biar bisa kita coret nantinya. Per 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 6 faktorial. Selanjutnya kombinasi yang kedua adalah 6 faktorial yaitu
6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial dikali 2. Ya, 2 faktorial adalah 2. Dikali 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 itu sama hasilnya dengan 1. Coba teman-teman bisa hitung saja. Selanjutnya kita bisa sama-sama coret. Kita akan coret-mencoret biar lebih mudah. 6 faktorial bisa kita coret dengan 6 faktorial. Selanjutnya 8 bisa kita coret dengan mana? Ini ya, yang bawah 4 dengan 2. Ya, 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Berarti kita bisa coret dengan yang atas 8. Selanjutnya ada lagi yang bisa kita coret enggak? Ada ya, ini 9 dengan 3. Ini berarti sama-sama bisa dibagi dengan 3. Yang atas hasilnya itu adalah 3. Ada lagi tidak yang bisa dicoret? Tidak ada ya. Kita lanjut ke yang kedua. Di sini adakah yang bisa dicoret? Ada, yaitu dengan 4 faktorial dengan 4 faktorial. Ada lagi teman-teman? Ada ya, kita bisa coret 6 dengan 2 yang di bawah. Kita coret, maka hasil yang atas adalah 3. Karena dibagi 2 hasilnya 3. Maka yang tersisa di sini tinggal 10 kali 3 kali 7 dikali 3 kali 5. Hasilnya itu 210. 10 kali 3 30, 30 kali 7 210. Lalu dikalikan 3 kali 5 15. Lalu dikalikan 1 yang ini. Maka hasil akhirnya adalah 3150. Hasilnya adalah yang A. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan ya? Jadi pahami dulu konsepnya, yaitu ketika permutasi itu adalah memperhatikan urutannya dan kombinasi adalah bebas atau tidak memperhatikan urutan. Ya, ketika menemukan nanti kata dan di dalam pemilihannya berarti kita nanti kalikan. Oke, itu teman-teman yang bisa aku jelaskan. Bagaimana? Mudah bukan ya? Pokoknya intinya kalian harus paham kapan kita harus menggunakan rumus permutasi dan kapan kita harus menggunakan rumus kombinasi. Sekian dulu video aku kali ini. Tetap semangat teman-teman, terus berusaha dan juga berdoa. Mudah-mudahan kalian semua yang sedang berjuang untuk menjadi CPNS di tahun 2021 bisa tercapai. Amin, mudah-mudahan ya. Jangan lupa di subscribe dan juga bunyikan loncengnya serta share video ini ke teman-teman lainnya supaya video ini lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.